Cina yang ke Indonesia, orang Arab yang ke Indonesia, dan orang-orang lain yang mungkin ke kota-kota kita melakukan residensi dan karyanya itu tak lekang oleh waktu. Sampai sekarang karya itu masih dipakai. Nah, hal-hal semacam ini mungkin yang perlu kita diskusikan nanti sekaligus kita mendengarkan bagaimana presentasi dari teman-teman. Mungkin kita mulai dari, karena namanya gula, teman-teman untuk penjelasan saja, gula itu sebenarnya bukan gula sugar ya, kita bukan sehari-hari, tapi gula itu adalah akronim dari gunung dan laut. Maka karena depannya gunung ya kita ngomong gunung dulu. Hari ini Mbak Cecilia akan banyak menjelaskan bagaimana proses dan setidaknya 50% hasil dari residensi yang beliau lakukan di Tekelan. Nanti selanjutnya ke Mas Mamo dan Mbak itu ya. Monggo Mbak Sisil, saya persilakan. Baik, terima kasih. Teman-teman, aku Sisil, kebetulan di sini seniman residensi di area Bengkulu. Nah, jadi kenapa aku tertarik untuk mau bergabung atau ikut dalam residensi ini? Karena sebenarnya secara ekologis aku punya kedekatan dengan hutan dan laut, karena aku juga dari Kalimantan gitu. Yang notabene di sana itu juga masih sangat desa pedalaman, kemudian ada hutan. Jadi aku pikir kalau misalnya aku ikut di sini dengan kemudian hasil outputnya adalah kamera terbuka. Aku merasa aku punya memori itu semacam memori tubuh. Aku punya kedekatan tubuh tentang alam dan juga lingkungan atau hutan. Jadi kenapa kemudian aku tertarik. Nah, proses residensi ini itu dimulai dengan kita membicarakan tentang objek dan subjek. Residensi yaitu tentu saja di desa Tekelan dan ritual atau sosial atau kehidupan masyarakat di sana. Kemudian memahami tentang bagaimana komunitas budaya dan juga ruang publik yang ada di sana. Nah, proses residensi ini kemudian dimulai dengan kami datang di sana bersilaturahmi dan bertemu dengan banyak sekali tokoh-tokoh di sana yang menurutku banyak memberikan informasi walaupun kita tahu, dan kami harus memberitahu bahwa memang mereka tidak punya budaya tulis kayaknya ya, yang kemudian ketika kita melakukan riset di sana kita berbasis pada wawancara saja gitu. Karena memang budaya itu bahkan ketika kita tanya tentang sejarahnya ya mereka hanya beberapa mungkin punya versi yang berbeda, tapi secara kesimpulan ya mereka mengatur bahwa desa itu lahir dari sesepuh di sana yang dikenal sebagai Tekel dan Tekel ya. Nah, kemudian saya mencoba mengambil asumsi bahwa mereka ini bisa menjadi satu pekat yang walaupun mereka punya perbedaan agama ataupun banyak orang yang bisa bercampur masuk sana, tapi simbol sesepuh mereka ini menjadi satu pekat yang tidak bisa kita lepaskan bahwa beliau adalah tokoh yang menjadikan mereka itu bersejarah yang pasti. Salah satu yang terus kemudian ada beberapa narasumber yang saya datangi baik di tokoh budaya maupun komunitas seni, sahabat seni di sana atau kita seperti lestari budaya, kemudian ada Media Budi gitu ya. Bagaimana sanggar-sanggar atau komunitas ini itu lahir dari kesadaran mereka sendiri untuk meluruskan budaya mereka. Ada juga komunitas yang lahir dari atau terpengaruh dari agama gitu. Misalnya Media Budi itu adalah salah satu sanggar yang ada di Tekelan. Itu dia punya desa di Vihara gitu, yang dimana mereka
tinggal dan membaca hal di sana yang kita datang dan bertemu dengan tempat. Itu juga salah satu hal yang menurut saya jarang ya, kalau mungkin jarang ada di tempat lain atau mungkin sekarang di kota ya sudah mungkin sangat biasa dan bahkan hampir tidak ada. Untuk area pameran sendiri, foto-foto yang ada di sana kebetulan hasil video saya itu adalah catatan di mana selain tempat terkenal dan juga di situ ada catatan bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan untuk beberapa dan juga bagaimana kegiatan saya di sana belajar